Halo Sobat Bola dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Raftel Sport, yang selalu menyajikan update terbaru, terpanas, dan paling faktual dari dunia si kulit bundar. Hari ini, kita akan membahas tuntas pekan terakhir alias Giornata pemungkas Serie A Liga Italia musim 2025-2026 yang baru saja usai dan meninggalkan sejuta cerita. Percayalah, drama yang tersaji di pekan ke-38 ini benar-benar di luar nalar. Lupakan naskah film Hollywood, karena apa yang terjadi di lapangan hijau jauh lebih mencengangkan. Mulai dari sang juara yang ditahan imbang dalam laga hujan gol, perjuangan Antonio Conte yang akhirnya harus puas di posisi runner-up, hingga kejutan epik nan emosional dari Como 1907 yang sukses mencetak sejarah. Di sisi lain, kita juga menyaksikan tragedi memilukan di mana dua raksasa sekelas AC Milan dan Juventus harus menangis darah karena terpeleset di detik-detik terakhir dan terlempar dari zona Liga Champions. Siapkan kopi dan cemilan kalian, tarik napas dalam-dalam, karena kita akan membedah secara tuntas segala drama, taktik, dan euforia dari laga pamungkas Serie A musim ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus update. Mari kita langsung masuk ke arena pertarungan. Kita mulai dari sang campione d'Italia musim ini, Inter Milan. La Beniamata bertandang ke markas Bologna di Stadio Renato Dall'Ara dengan status sebagai jawara yang sudah memastikan gelar Scudetto ke-21 mereka beberapa pekan sebelumnya. Namun, siapa sangka laga ini akan berubah menjadi pertunjukan 6 gol yang spektakuler? Skor akhir 3-3 menjadi bukti bahwa Serie A tidak pernah kehabisan gairah, bahkan di laga yang secara matematis sudah tidak menentukan bagi sang juara. Inter Milan tetap tampil ngotot sejak menit awal, membuktikan mentalitas juara mereka. Namun, Bologna, yang bermain di hadapan publiknya sendiri, menolak untuk menjadi bulan-bulanan. Saling balas gol terjadi layaknya sebuah pertandingan tinju kelas berat. Inter sempat unggul, namun kelengahan di barisan pertahanan akibat rotasi pemain membuat Bologna mampu memanfaatkan celah. Meskipun gagal meraih poin penuh dan harus rela berbagi angka, hasil ini sama sekali tidak menodai pesta perayaan pasukan biru hitam. Inter Milan menutup musim dengan perkasa di puncak klasemen, mencatatkan dominasi yang solid sepanjang musim. Gelar juara tetap aman dipelukan, dan laga ini menjadi penutup yang menghibur bagi para Interisti. Bergeser ke selatan Italia, tepatnya di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli menjamu Udinese dalam laga yang sangat krusial. Pasukan yang diarsiteki oleh pelatih karismatik, Antonio Conte, mengusung misi wajib menang sambil berharap Inter Milan terpeleset di laga-laga sebelumnya. Sayangnya, takdir berkata lain. Meskipun Napoli berhasil mengunci kemenangan tipis 1-0 lewat pertandingan yang sangat alot, kemenangan ini terasa seperti selebrasi yang tertahan. Udinese bermain dengan blok pertahanan rendah yang luar biasa rapat, membuat para penyerang Napoli frustrasi selama lebih dari separuh babak. Barulah lewat skema serangan balik yang cepat dan penyelesaian akhir yang klinis, Napoli memecah kebuntuan. Namun, tambahan 3 poin ini tidak cukup untuk menyalip perolehan poin Inter. Antonio Conte, sang maestro taktik yang didatangkan untuk mempertahankan kejayaan, harus menelan pil pahit gagal mengamankan gelar Liga Italia. Napoli harus puas finish di peringkat kedua. Sebuah pencapaian yang sebenarnya luar biasa, namun bagi sosok ambisius seperti Conte, menjadi runner-up adalah kekalahan pertama. Meski begitu, tiket Liga Champions sudah aman di tangan, dan Napoli siap menatap musim depan dengan revans. Sekarang kita menuju ke kisah dongeng paling indah di kompetisi Eropa musim ini. Laga tandang Como 1907 ke markas Cremonese menjadi saksi bisu dari sejarah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di bawah tangan dingin sang manajer jenius, CSC Fabregas, Como menggilas tuan rumah dengan skor telak 1-4. Laga ini adalah panggung pembuktian bagi Como. Mereka bermain dengan determinasi level dewa. Fabregas menyulap tim yang dulunya hanya dianggap sebagai tim kejutan, menjadi sebuah mesin mematikan yang efisien. 4 gol yang bersarang di gawang Cremonese adalah buah dari permainan pressing tinggi, transisi yang mematikan, dan kolektivitas tanpa ego. Peluit panjang berbunyi, dan tangis haru pecah di sudut tribun supporter tamu. Dengan kemenangan sensasional ini,
Como 1907 resmi mengamankan peringkat keempat klasemen akhir Serie A. Ini bukan sekadar posisi, ini adalah tiket emas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Como lolos ke kasta tertinggi sepak bola Eropa, Liga Champions UEFA. Bayangkan, CSC Fabregas berhasil menanamkan mental pemenang pada tim ini. Como kini bukan lagi pelengkap, mereka adalah representasi dari keajaiban modern sepak bola Italia. Musim depan, Anthem Liga Champions akan berkumandang di markas mereka. Luar biasa. Beranjak ke Marcantonio Bentegodi, di mana AS Roma harus menghadapi tuan rumah Hellas Verona. Roma datang dengan satu tujuan pasti, menang dan kembali ke habitat asli mereka. Sang serigala ibu kota tidak main-main. Tampil dominan sejak peluit pertama, Roma mengontrol lini tengah dan terus mengurung pertahanan Verona. Usaha mereka berbuah manis dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Kemenangan ini memiliki makna ganda bagi AS Roma. Bukan sekadar 3 poin, tambahan poin ini sukses melontarkan Giallorossi naik ke peringkat 3 klasemen akhir, menggusur tim-tim di bawahnya yang tampil inkonsisten. Setelah beberapa musim terseok-seok dan harus puas di kompetisi kasta kedua Eropa, AS Roma akhirnya mengaum kembali. Tiket Liga Champions berhasil diamankan. Ini adalah bukti nyata bahwa proyek kebangkitan Roma berjalan ke arah yang benar. Suporter ibu kota kini bisa berpesta menyambut kembalinya malam-malam magis Eropa di Stadio Olimpico musim depan. Namun, di mana ada yang tertawa, di situ pasti ada yang menangis. Dan tangisan paling keras malam itu datang dari San Siro. AC Milan, sang penguasa Eropa di masa lalu, mengalami malam yang akan terus menghantui mereka. Membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi 4 besar, Rossoneri justru hancur lebur di hadapan pendukungnya sendiri. Melawan Cagliari, Milan secara mengejutkan takluk dengan skor 1-2. Apa yang salah dengan Milan? Mereka tampil gugup, terbebani oleh ekspektasi yang terlampau tinggi. Cagliari yang bermain lepas sukses mengeksploitasi kelengahan transisi pertahanan Milan. Sempat menyamakan kedudukan dan menumbuhkan secercah harapan, Milan justru terkena serangan mematikan di menit-menit akhir yang mengubur mimpi mereka. Kekalahan ini berakibat fatal. Terpelesetnya Milan membuat mereka harus rela terjun bebas ke peringkat kelima di klasemen akhir. Impian untuk berlaga di Liga Champions musim depan pun sirna. Milan hanya akan bermain di Liga Eropa, sebuah kenyataan pahit bagi tim yang memiliki DNA Liga Champions. Kritik tajam kini mengarah pada manajemen dan staf pelatih. Revolusi besar-besaran tampaknya tidak bisa dihindari di Milanello pada bursa transfer musim panas nanti. Jika AC Milan menangis di San Siro, maka Juventus menjerit di laga Derby della Mole. Bertandang ke markas rival sekota, Torino, Juventus membawa misi hidup mati untuk masuk ke zona elit Eropa. Namun, laga bertajuk derby selalu menjanjikan darah dan keringat yang berbeda. Pertandingan berakhir sama kuat 2-2. Juventus mengawali laga dengan sangat buruk. Lini tengah mereka didominasi oleh determinasi para pemain Torino yang seolah bermain untuk mempertaruhkan harga diri kota. Juventus sempat bangkit, memaksakan hasil imbang lewat pertarungan fisik yang brutal dan menegangkan hingga peluit panjang dibunyikan. Namun, di pekan terakhir ini, hasil imbang sama artinya dengan kekalahan. Hanya meraih 1 poin membuat si Nyonya tua tertahan di peringkat ke-6 klasemen akhir Serie A musim ini. Ini adalah sebuah bencana bagi klub sebesar Juventus. Gagal lolos ke Liga Champions adalah kerugian finansial dan prestise yang luar biasa besar. Musim yang inkonsisten, badai cedera, dan miskinnya kreativitas taktik di momen-momen krusial menjadi harga mahal yang harus dibayar lunas. Juventus resmi kehilangan tajinya dan harus puas menjadi penonton di ajang paling bergengsi Eropa musim depan. Sobat bola, Serie A musim ini kembali membuktikan mengapa ia dijuluki sebagai salah satu liga paling taktis dan dramatis di dunia. Kita melihat konsistensi Inter Milan, perjuangan keras Napoli di bawah Conte, kebangkitan AS Roma, dan tentu saja, dongeng ajaib dari Como asuhan CSC Fabregas. Di sisi lain, kejatuhan Milan dan Juventus menjadi peringatan keras bahwa nama besar tidak ada artinya jika gagal fokus di momen penentuan. Bagaimana menurut kalian, guys? Siapakah pemain terbaik Serie A musim ini versi kalian? Dan apa pendapat kalian tentang sejarah gila yang ditorehkan oleh Como 1907? Tuliskan opini dan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi seperti biasa.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan gaya storytelling dan analisis di channel ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian, dan klik subscribe agar kita bisa terus berkembang menyajikan konten sepak bola berkualitas. Sampai jumpa di video pembahasan bursa transfer yang pastinya bakal makin memanas. Ciao dan salam olahraga.